Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Anugrah, NIM 0487333355. Prodi Sistem Informasi, berasal dari UPBJJ Padang, Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya melakukan praktek tugas 2 pada mata kuliah Jaringan Komputer, yang dimana sudah tertera pada tayangan berikut. Ada 20 soal yang dimana kita melakukannya ini di CMD namanya aplikasinya. Cukup kita tekan Windows R, dia akan muncul, ketikkan CMD lalu enter. Kemudian yang dimana kita akan melakukan perintah-perintah berikut yang 20 itu. Untuk itu kita kenal dulu apa yang dimaksud dengan CMD itu. CMD itu merupakan sebuah aplikasi berbasis Command Line Interpreter atau CLI pada sistem operasi Microsoft Windows. CMD ini merupakan salah satu fitur dasar pada Windows yang dulu masih dikenal sebagai MS-DOS, yang dimana fungsi utama CMD ini adalah untuk menjalankan berbagai perintah pada sistem operasi Windows. Namun dengan berjalannya waktu atau zaman, mungkin CMD ini jarang digunakan karena ada yang lebih friendly atau lebih mudah dipahami, seperti contohnya pada sistem GUI. Yang dimana kita langsung saja untuk mengetik perintah. Yang pertama itu adalah cd lalu enter, yang dimana cd ini merupakan letak atau lokasi folder yang ingin kita masukkan, seperti mau kita lihat di desktop atau gimana, nanti kita langsung ketik aja cd spasi desktop. Lalu kita akan berada di menu desktop, ini. Kemudian untuk kembali ke awal tadi, cuman kita ketik cd spasi titik 2, kan kembali ke awal lagi. Lanjut, kemudian kita ketik cls. CLS ini merupakan sebuah perintah yang digunakan untuk menjalankan atau memerintahkan untuk menghapus apabila perintah-perintah yang sudah kita lakukan itu banyak atau tidak terlalu ramai, maka kita cukup tekan CLS, maka akan terhapus. Lanjut, untuk perintah nomor 3-nya cls slash tanda tanya enter. Ini merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan bantuan atau informasi tentang cara menggunakan perintah cls. Lanjut, untuk soal nomor 4 itu ada dir spasi slash tanda tanya. Ini merupakan perintah yang menampilkan bantuan atau informasi yang lebih detail, atau yang menggunakan perintah dir yang digunakan ini untuk menampilkan daftar file dan direktori dalam sebuah direktori. Oke, itu kita tekan enter. Next, lanjut kita langsung ke perintah nomor 5, itu ip config enter. Di mana ipconfig ini perintah yang digunakan untuk menampilkan konfigurasi IP atau Internet Protocol untuk semua antarmuka jaringan yang aktif pada komputer. Lalu kita lanjut untuk perintah nomor 6, ipconfig /all. Kalau yang ini perintah yang mirip dengan ipconfig, tapi ini memberikan informasi yang lebih detail tentang konfigurasi IP,
untuk semua antarmuka jaringan termasuk DNS-nya dan alamat fisik atau MAC address. Kemudian kita lanjut untuk perintah nomor 7, ipconfig spasi / tanda tanya. Kalau ini perintah yang digunakan untuk menampilkan bantuan atau informasi tentang cara menggunakan perintah ipconfig. Bisa kita lihat. Nah, ini example ipconfig. Kemudian kita lanjut nomor 8 itu ipconfig spasi / release. Kalau ini merupakan perintah yang digunakan untuk melepaskan sebuah alamat IP yang diberikan oleh router atau server DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol untuk semua antarmuka jaringan. Kemudian kita lanjut untuk perintah nomor 9, ipconfig spasi / rename. Ini merupakan perintah yang digunakan untuk memperbaharui alamat IP untuk semua antarmuka jaringan atau router atau server DHCP tadi. Kita nunggu sebentar. Karena tidak terdeteksi atau an operation can be from an internet via media disconnect. Itu kita tunggu sebentar. Oke, karena terlalu sering tekan enternya. Oke, lanjut. Untuk kita membersihkannya cukup tekan CLS, akan bersih. Nah, lanjut kita ke perintah nomor 10, ipconfig spasi / display DNS. Ini merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan change DNS yang saat ini disimpan di memori. Ada beberapa tersimpan untuk change DNS memorinya. Kemudian kita lanjut perintah nomor 11, ipconfig spasi
terus DNS. Kalau ini untuk perintah yang menghapus chain DNS yang tersimpan dalam memori, berarti yang ditampilkan ini maka akan terhapus memorinya. Lanjut untuk perintah nomor 12 nya ipconfig spasi slash register DNS. ipconfig slash register DNS. Oke, titiknya kurang. Ini merupakan perintah yang meregister kembali semua nama DNS dan alamat IP yang telah terdaftar ulang. Oke, lanjut perintah yang ke-13 ping ini merupakan perintah yang digunakan untuk menguji koneksi jaringan dengan mengirim paket data ke tujuan tertentu dan menunggu respon. Dilihat. Kemudian kita lanjut perintah ke-14 net start Netstat ini merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer atau laptop. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah. Kita lanjut ke perintah nomor 15. Tracer ini merupakan perintah yang digunakan untuk melacak jalur dan menampilkan semua titik lompat atau hops antara komputer atau laptop dan tujuan yang ditentukan. Perintah maxhop, hostlist, timeout dan lainnya. Ini kita lanjut untuk perintah nomor 16 itu ada ping. Ping adalah perintah yang digunakan untuk tracer tetapi memberikan informasi lebih detail tentang kinerja setiap hop di jalur menuju tujuan. Tracer. Kemudian kita lanjut perintah ke-17 nsl Oke, ini perintah yang digunakan untuk mengecek dan mengambil informasi DNS dari server DNS tertentu. Dan keluar addressnya 20.1.2.108.2.108.2 spasi .2.2. Ini merupakan DNS laptop atau komputer. Oke, kita lanjut untuk nomor perintah 18 itu ada net. Itu merupakan perintah yang digunakan untuk mengkonfigurasi berbagai aspek jaringan pada sistem operasi Windows. Kemudian kita lanjut ke nomor 19 yaitu router. Ini merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan atau mengkonfigurasi terbaru jaringan pada sistem operasi Windows. Dan terakhir perintah 20 ada net. Nah, itu perintah yang digunakan untuk berbagai tujuan administratif jaringan seperti menampilkan
atau mengkonfigurasi jaringan serta berbagai macam layanan jaringan seperti akun komputer, config, continue, file, dan lainnya. Mungkin sekian hasil praktikum pada mata kuliah jaringan komputer pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf kalau bila ada salah kata dan salah tingkah. Saya akhiri. Untuk praktek pada kali ini kita dapat mengetahui beberapa fungsi-fungsi yang ada di komen CMD-nya. Jadi kita bisa menggunakannya untuk mengetahui apa-apa saja fungsi-fungsi yang ada di 20 item tersebut dan kita dapat memahaminya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.